Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini teman-teman ya, 22 Juni 2024. Aktivitas saya sedang melakukan pemanenan metik merah ya, untuk cabai buah kedua ini teman-teman ya. Teman-teman ya, tuh lagi pada metik, baru mulai. Buat teman-teman yang selalu mendukung atau mengikuti channel saya, mengikuti video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa barokah untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau melihat video saya, melihat channel saya, melihat video saya ucapkan selamat berjumpa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan barokah juga ya. Dan jangan lupa dukung subscribe-nya, like serta komentarnya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini teman-teman ya, ini adalah cabai buah kedua teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, dengan metode yang sederhana bisa lolos ya buah kedua, dan sampai hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Jadi kesempatan hari ini teman-teman ya, saya mau melakukan mau berbagi bagaimana caranya tanaman itu bisa sehat, bisa kuat dengan imun yang kuat. Dengan tanaman yang kuat, fisiknya kuat, secara otomatis tanaman itu tidak mudah terserang hama dan penyakit ya, tahan terhadap serangan hama dan penyakit ya. Jadi gini teman-teman ya, untuk ketahanan fisik tanaman ini ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama, langkah kita yang pertama itu kita berikan dari media ya. Kita awal dari media, bagaimana caranya supaya tanaman itu sehat nantinya. Jadi teman-teman ya, untuk media ini yang jelas kita berikan, pertama kita berikan pupuk kandang jangan terlalu berlebihan ya. Jadi pupuk kandang jangan terlalu berlebihan, dengan konsentrasi misalnya dalam satu, kalau di tempat saya ini karungan ya, pakai karung ya. Jadi pupuk kandang kita berikan per 10 meter itu satu karung ya, itu satu karung. Tapi kalau untuk di tempat saya ini kan isinya nggak penuh teman-teman ya, itu per 10 meternya. Kemudian untuk selanjutnya diberikan kapur dolomit. Kapur dolomit itu kita berikan dengan konsentrasi ketika tanaman itu, tanahnya itu dalam kondisi pH-nya rendah, artinya di atas 4 di bawah 6, kita berikan 1 ton per hektar. Itu yakin teman-teman ya. Nah, ketika kita berikan kapur dengan konsentrasi seperti itu, artinya 1 ton per hektar atau 50 kilo per, minimal 50 kilo per 100 meter ya. 50 kilo per 100 meter. Itu tanah akan menjadi pH-nya netral, berkisaran antara 6 dan 7 ya. Itu akan menciptakan kondisi tanah di mana tanah itu tidak terlalu lembab, sehingga mudah untuk menyerap menyediakan makanan yang ada dalam tanah. Kemudian patogen yang ada dalam tanah, ketika tanah itu tidak terlalu lembab, itu tidak mudah berkembang ya, berkembang biak populasinya ya. Kemudian melalui perawatan teman-teman ya, kita masuk ke perawatan ya. Untuk perawatan, pola pemupukan teman-teman. Jadi di fase awal atau pemupukan awal sampai pemupukan ke 4 di usia 1 bulan, itu kita gunakan aja pupuk yang mengandung NPK rata ya, artinya kandungannya rata 16-16 misalnya. Nah, itu jangan diberikan pupuk yang lain ya. Jadi berikan pupuk NPK 16-16 dengan konsentrasi yang seimbang. Itu akan menciptakan tanaman itu dalam kondisi tidak ada unsur yang berlebihan ya, tidak terlalu subur, tidak terlalu, artinya unsur-unsur yang berlebihannya tidak ada ya, karena itu seimbang. Kedua, berikan kalsium dari awal ya. Nah, pola pemupukan dengan sistem kocor sesuai dengan video yang pernah saya sampaikan. Jadi di situ kita berikan pemupukan dengan cara sistem kocor dengan konsentrasi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Itu akan menciptakan tanaman itu dalam kondisi kuat ya, dalam kondisi fisiknya kuat ya. Nah kemudian, ketika kita memberikan
pupuk NPK secara merata dengan kondisi bukan kondisi ya, dengan konsentrasi yang seimbang. Nah, kita baru berikan aplikasi tambahan untuk kalium ya, ketika usia tanaman itu sudah mendekati atau menginjak usia 25 hari, baru kita berikan tambahan kalium ya. Itu lakukan dengan sistem spray aja teman-teman ya. Jadi kita ada penghematan di situ, kita gunakan sistem spray. Berikan pupuk, misalnya kalau yang saya pakai biasanya hanya 2 ya, kalau nggak Gandasil B, KNU3 ya. Jadi kita berikan aplikasi pemupukan itu tepat guna di saat yang tepat ya, tepat guna tepat waktu ya. Jadi di mana di saat itu dibutuhkan, misalnya kita berikan tambahan tambahan kalium di usia 25 hari, itu proses di situ adalah proses pembungaan ya. Jadi kita berikan tambahan kalium untuk merangsang pembungaan dan memperkuat bunga-bunga supaya tidak berguguran ya. Jadi dengan konsentrasi pemupukan seperti itu, dengan cara seperti itu aplikasi pemupukan tepat guna, sehingga tanaman itu tidak berlebihan, tidak terlalu subur, dan ruasnya pun tidak terlalu panjang, sehingga tanaman itu tidak terlalu tinggi, ruasnya pendek-pendek, sehingga buahnya banyak ya. Seperti punya saya ini contohnya teman-teman ya, ini ruasnya pendek ini. Nah, jadi kemudian untuk unsur-unsur yang lain itu nggak usah terlalu ribet dipikirkan, artinya tidak perlu terlalu banyak yang diberikan ya, diaplikasikan ya, karena pada dasarnya kebutuhan tanaman itu hanya NPK ya. Untuk yang lain itu hanya faktor penunjang ya. Jadi saya rasa itu teman-teman ya, intinya poin yang saya sampaikan ini bahwa bagaimana tanaman itu supaya sehat, itu berikan kebutuhan itu tanpa ada yang berlebihan ya. Jadi untuk pola pemupukan terutama itu berikan pemupukan secara merata, seimbang, dengan konsentrasi yang seimbang ya, misalnya NPK itu tadi ya. Kemudian di usia 25 hari baru kita tetap berikan tambahan kalium ya. Nah disitulah letaknya poin kuncinya, bahwa tanaman itu akan sehat dan tidak mudah terserang hama dan penyakit ya, sehingga tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga produksinya bisa maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Dan ketika terjadi serangan hama dan penyakit itu lebih mudah dikendalikan ya, daripada tanaman yang terlalu subur, daripada tanaman yang terlalu berlebihan nitrogen dan sebagainya ya. Karena pada intinya hampir di semua orang bahwa tanaman yang subur itu terkesan bagus, padahal itu belum tentu itu sehat ya, produksinya belum tentu sesuai dengan harapan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Seandainya kurang paham, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya, insya Allah akan saya jawab ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.